Lagi dan lagi kebijakan yang dibuat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendapatkan pro dan kontra. Di mana program kali ini vasektomi mendapatkan kritikan keras dari MUI dan juga para ustadz-ustadz yang mengharamkan jika vasektomi ini diharamkan oleh agama. Dan banyak juga netizen yang mendukung program Kang Deddy Mulyadi ini, di mana vasektomi itu bisa meredakan angka kelahiran yang bisa memicu angka dari kemiskinan. Dan kali ini gue bakal memberikan cuplikan dari Pak Ustadz yang mengharamkan program vasektomi yang sangat dilarang oleh agama. Coba kita lihat videonya. Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mewajibkan semua penerima bansos dari laki-laki untuk suntik vasektomi, yaitu suntik kemandulan, agar kemudian tidak punya anak. Bahkan dalam beberapa statement beliau mengatakan penerima bansos wajib KB vasektomi. Gubernur Jabar minta warganya stop beranak jika tidak mampu menafkahi. Subhanallah. Teman-teman, saya ingin meluruskan. Pertama, ini tidak benar. Secara hukum syariat haram. Suntik vasektomi haram. Ayatnya ada dalam surah Al-Isra. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Jangan kamu bunuh anak kamu karena kamu takut tentang rezeki, takut tentang kelaparan. Khasyata imlaq, nahnu narzuquhum, kata Allah, kami yang berikan rezeki. Wa iyyakum, kamu pun kami yang berikan rezeki, kata Allah. Ingat, inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan di ujung ayat Allah mengatakan sesungguhnya membunuh anak itu termasuk vasektomi, suntik ini adalah bagian yang termasuk dosa besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ayyu dzanbi a'zam, dosa besar apa yang paling bahaya? Kata Rasulullah ada 3. Antaj'al lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah sekutu untuk kau sembah, syirik. Kemudian qala thumma ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, antaqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan rezekimu atau dia makan bersamamu. Dan yang ketiga, qala thumma ay antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itulah 3 dosa besar dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampaikan video ini kepada Kang Deddy agar kemudian merevisi kata-katanya. Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian ingin mengatur dengan cara uzlah, yaitu mengeluarkan di luar tempat rahim wanita, maka itu tidak masalah. Itu adalah bagian yang diperbolehkan, atau mengatur dengan cara apapun. Tetapi untuk suntik vasektomi, yaitu suntik mematikan, ya, dan ini suntik mematikan, ya, menjadikan seseorang untuk mandul, ya, tidak akan punya anak lagi selamanya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video barusan adalah sudut pandang dari agama Islam tentang vasektomi. Dan kalau kalian ingin melihat lebih jelas lagi antara pro dan kontra, kali ini gue bakal memberikan lagi video oleh salah satu presenter TV yang menjelaskan kalau vasektomi itu seperti apa dan apa yang dirasakan oleh para wanita yang selama ini mereka yang melakukan KB. Yang belum tahu vasektomi itu apa? Jadi vasektomi itu adalah pemutusan penyaluran sperma pada pria. Ibaratnya adalah KB-nya orang cowok lah ya. Yang selama ini kita tahu bahwasanya KB itu hanya dikhususkan atau dibuat untuk para wanita. Tapi kalau vasektomi ini dikhususkan untuk pria, karena memang ya fungsinya adalah untuk memutuskan penyaluran sperma itu tadi. Di sini yang menjadi sebuah perhatian adalah MUI melabelkan haram hukumnya untuk melakukan vasektomi pada pria. Yang masih berpikir banyak anak banyak rezeki, mohon maaf, pintu keluar dari sebelah sana, jadi nggak akan paham sama obrolan yang akan aku omongin. Yang benar adalah setiap anak ada rezekinya masing-masing, bukan banyak anak banyak rezeki. Bapak-bapak MUI, semoga bapak-bapak bisa paham, karena selama ini KB dikhususkan untuk para wanita saja. Bapak-bapak nggak ngerasain kan kalau misalkan gimana sakitnya KB spiral ya kalau orang ngomong ya, atau IUD. Belum lagi misalkan KB suntik yang harus beberapa bulan disuntikan dan membuat kadang sebagian orang itu sebagian wanita lebih tepatnya kelebihan berat badan alias menjadi gemuk. Dan kenapa semua pelimpahan untuk mengatur pertumbuhan atau penambahan anak itu terjadi pada wanita saja? Kan yang membuahi pria-pria, Bapak.
Kenapa nggak pria-pria inilah yang diatur? Apalagi udah sering kan kalau misalkan udah pasang KB, udah pasang IUD tapi tetap kebobolan berkali-kali. Yang di sana tetap wanita? Hah? Karena apa? Karena yang membuahi itu ada gitu loh. Ada yang masukin itu ada. Makanya yang membuahi ini ya dikontrol dengan cara vasektomi tadi. Dan mungkin bapak-bapak MUI ini belum membaca secara detail bagaimana orang bisa melakukan vasektomi. Vasektomi ini adalah diberlakukan bagi orang-orang yang di bawah standar kehidupan atau bisa dibilang orang miskin yang ingin mendapatkan bantuan sosial tapi sudah menikah dan memiliki anak. Jadi bukan semata-mata ada cowok miskin ya terus pengen dapat bansos di vasektomi, enggak gitu. Jadi memang vasektomi ini syaratnya adalah memang bagi keluarga yang kurang mampu, sudah memiliki anak 1 atau 2 gitu ya, maksimal 2 bisa dibilang, dan ingin mendapatkan bantuan sosial ini atau bansos ini ya harus di vasektomi terlebih dahulu. Ini ngerasa nggak sih Bapak MUI ini kalau misalkan Indonesia itu udah kebanyakan orang? Kebanyakan orang nggak apa-apa, tapi banyak juga orang tua yang masih belum ada tanggung jawabnya untuk memberikan fasilitas pendidikan, hidup yang layak buat anak mereka. Makanya dikontrol, pertumbuhan manusia ini tuh dikontrol gitu. Seorang menikah, maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikan. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua. Untuk itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang berkambing sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nah, setiap orang bertemu saya yang minta bantuan, ini Bu vasektomi ya? Kemarin di Bandung sudah. Dan nanti setiap hari Rabu itu Bu dicatatkan, nanti ada kegiatan vasektomi dan yang vasektominya dikasih insentif 500.000 oleh gubernur. Ya. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin tuh rata-rata anaknya banyak. Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, Pak. Punya 16 anak, Pak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Menteri, ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan Rutilango terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Jadi program vasektomi yang diadakan oleh KDM ini untuk menekan angka kelahiran yang akan menciptakan kemiskinan lebih banyak lagi. Memang kalau kita lihat dari video-video dari Bang KDM ini, itu terdapat banyak sekali guys. Kalau orang yang hidup dalam garis kemiskinan memiliki anak 2, 3, 4 sampai 5 dan itu sudah jelas akan memberatkan dari orang tuanya. Jadi program vasektomi ini untuk para penerima bansos guys yang sudah memiliki anak, bukan yang akan menerima bansos belum memiliki anak. Jadi ini sangat-sangat berbeda guys ya. Akhirnya for once pemerintah kita melakukan gebrakan yang bikin gue setuju. Lagi rame nih, buat kalian yang belum mengerti atau belum tahu soal beritanya,
Sini, kasih tahu Fahri. Deddy Mulyadi atau yang biasa dipanggil Kang Deddy Mulyadi, ia adalah seorang politikus dan sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan baru-baru ini dia mengeluarkan peraturan untuk penerima bansos, yaitu harus vasektomi. So basically vasektomi itu adalah KB, tapi KB-nya itu dari pihak pria. Dan ini tuh sifatnya permanen. Vasektomi itu sendiri, prosedurnya adalah memotong atau menutup saluran sperma. Jadi kalau misalnya si pria ejakulasi, spermanya tidak keluar. Beda dengan KB perempuan, masih tinggi sekali chance untuk kebobolan hamilnya. Nah, kalau vasektomi ini tuh sangat efektif hingga 99%. Dan menurut gue, that's a great idea. Jangan salah artikan ya, berhubungannya tetap akan seperti biasa. Bedanya cuman cairan yang keluar itu tidak mengandung sel sperma, yang dimana itu bisa membuahi sehingga terjadi tuh kehamilannya. Gue sadar banyak pro dan kontra. Gue adalah salah satu orang yang pro. Gue mau tanya aja sih sama orang yang kontra. Kenapa kalian bisa menolak kebijakan ini? Di saat kalian aja butuh bansos, bantuan sosial dari pemerintah. Pastinya kalian itu berada di taraf hidup yang masih di bawah, tapi kalian masih mau memaksakan punya anak. Itu yang sampai sekarang masih belum nyampe di otak gue. Karena gue sendiri, I don't even know if I wanna have kids or not. Because kids are expensive as fuck, bro. Punya anak tapi nggak punya duit itu kayak mana? Kayak mana lo mau hidup? Kalau ada yang bilang soal HAM, coba kalian see the bigger picture. Ada keluarga yang miskin, benar-benar masih luntang-lantung tapi mempunyai anak. Apakah anak itu tidak lebih menderita? Apakah HAM dari anak itu tidak kalian pikirkan? Menurut gue egois. Lo maksa punya anak di saat lo sendiri aja belum mampu untuk menghidupi diri sendiri. Dan jangan lupa, Indonesia itu berada di top 3 fatherless country. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali laki-laki yang lari dari tanggung jawabnya. Tebar benih di mana-mana, tapi nggak mau tanggung jawab. Dan akhirnya menelantarkan anak-anaknya. Jadi menurut gue, kebijakan vasektomi itu bisa menjadi step awal untuk orang-orang tuh aware. Kalau lo jangan sembarangan punya anak. Kalau lo belum siap secara finansial dan juga mental. Well, tapi menurut kalian gimana? Siapa tahu gue bisa belajar nih dari perspektif kalian yang pro maupun kontra. Komen di bawah. Gua adalah orang yang pro dan mendukung kebijakan KDM. Kalau misalnya orang yang anaknya udah banyak tetap mau dapat bansos, harus vasektomi dulu. Gua setuju banget. Ini kalau orang-orang yang kontra ya silakan aja. Kalau yang merasa HAM-nya dilanggar gitu ya, itu ya aneh gitu. Karena yang punya HAM juga bukan cuma orang tua gitu ya. Ini namanya melanggar hak asasi orang buat mempunyai anak gitu. Iya, anak juga punya HAM, punya hak untuk hidup layak gitu. Ya tahu diri aja kalau misalnya ya buat ngidupin anaknya aja masih ngarepin bansos, ya jangan nambah anak. Kan begitu logikanya, ya kan? Ini kok malah banyak yang marah, merasa haknya diambil untuk punya anak. Yang kan yang di vasektomi itu kan orang yang udah punya anak terus pengen tetap dapat bansos, begitu loh. Ngerti nggak sih? Bukannya orang yang belum punya anak terus harus di vasektomi gitu, enggak, yang udah punya anak dan pengen tetap dapat bansos kan gitu. Gue sih kalau ini bisa diterapkan gitu ya di Jabar, gue nanti pengen usul gitu, Jawa Tengah tuh harusnya juga begini gitu. Jangan beranak mulu kalau misalnya lu nggak mampu gitu. Anak juga butuh dihidupin layak gitu, butuh pendidikan yang bagus gitu. Jadi itulah beberapa cuplikan video tentang pro dan kontranya program Kang Deddy Mulyadi, sang Gubernur Jawa Barat, tentang vasektomi. Dan kalau menurut kalian, apakah program ini akan berdampak baik untuk masyarakat atau justru akan berdampak buruk karena menurunkan angka kelahiran? Coba tulis di bawah kolom komentar.